Nah, Boleh. silakan dimulai, Pak. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya. Siang hari ini begitu panas, mudah-mudahan anak tetap dalam keadaan sehat semua. Sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama menghaturkan panganjali umat Hindu. Silakan ketua kelas dipimpin. Om Swastiastu. Om Awignam Masti Namo Buddhaya. Anak-anak, kita sudah awali kegiatan pembelajaran tadi dengan mengaturkan panganjali dan doa memulai kegiatan. Hari ini sebelum pembelajaran, Pak Guru absensi ya. Semuanya ada di bangku masing-masing, berarti semua hadir di kelas ini ya. Hari ini nihil. Ya, semoga tetap dipertahankan kehadirannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Anak ya, anak-anak sebagai rasa nasionalis, mari kita nyanyikan bersama lagu wajib, satu nusa, satu bangsa. Ya, ya itu tadi kita sudah nyanyikan salah satu lagu wajib, satu nusa, satu bangsa. Semoga menambah rasa nasionalis anak-anak ke depannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Anak-anak, karena kegiatan pembelajaran kita tidak bisa lepas dari kegiatan menulis, mari kita juga melakukan gerakan jari-jari untuk menambah semangat kita belajar, karena sebagai seorang murid dan anak harus menulis dengan rapi, dengan bagus dalam kegiatan pembelajaran. Mari kita lakukan seperti yang sudah kita sering lakukan bersama. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga tambah bersemangat. Anak-anak, sudahkah anak-anak membaca materi tentang Ramayana? Sudah. Sudah pernah nonton filmnya? Sudah juga. Ya, dalam film Ramayana itu tokoh-tokohnya siapa saja anak-anak? Ya, ada Rama, siapa lagi? Rahwana, siapa lagi? Ya, ayahnya Rama, Prabu Dasarata, betul sekali. Istrinya Rama juga, Dewi Sita. Adiknya Rama, Laksmana. Laksmana memiliki 3 orang adik anak-anak. Tahu kan anak-anak siapa saja mereka? Ya, ada Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Nah, Rahwana itu bagaimana karakternya anak-anak? Oh iya, dia dikatakan berkarakter jahat atau tidak? Baik. Rama? Baik, ya. Rama dan saudara-saudaranya, begitu juga ayahnya, dia memiliki karakter yang baik. Anak-anak, pelajaran tentang Ramayana itu lebih tepatnya tentang nilai-nilai dalam kitab Ramayana pada hari ini, dan Pak Guru sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran pada materi yang sekarang yaitu anak-anak sebagai peserta didik mampu mengenal tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana. Nah, untuk mengenal tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana itu ya, ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa nantinya menganalisa karakter, bagaimana memperoleh nilai-nilai dharma yang ada dalam setiap karakter
khususnya karakter Dharma. Ya, untuk itu mari kita simak bersama-sama tayangan video pembelajaran tentang Ramayana berikut ini. Anak-anak, nah itulah tadi sudah anak-anak saksikan, sudah anak-anak simak pembelajaran tentang Ramayana, di mana anak-anak sudah dapat amati, ada pengertian Ramayana, ada tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana, ada karakter tokoh utama dalam cerita Ramayana tersebut yang sudah ditampaikan, dan juga tentang nilai-nilai Dharma yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Dharma dalam Ramayana. Ya, karena tadi tayangan videonya cukup cepat ya anak ya. Tentunya tidak semua materinya bisa diingat. Silahkan anak-anak bisa simak kembali materi nilai-nilai dalam kitab Ramayana yang ada pada buku siswa. Silakan anak-anak, Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk membaca kembali. Bagaimana anak-anak? Sudah? Ada yang anak-anak mau tanyakan tentang materi nilai-nilai dalam cerita Ramayana, dalam kitab Ramayana ini? Sudah? Ya, ditanya tentang apa, Gus? Ya. Oh, Ramayana itu merupakan bagian dari kitab suci Weda, anak-anak. Ya, khususnya pada bagian Itihasa, di mana pada Itihasa itu menjelaskan tentang cerita tentang kepahlawanan raja-raja zaman dulu, khususnya raja-raja Hindu, tokoh-tokoh penting. Ya, dalam hal ini ada Awatara Rama, anak-anak, sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, dari kejahatan. Oleh sebab itu, nah di sini ada nilai-nilai Dharma kebenaran yang harus ditegakkan tentang pelajaran Ramayana. Yuk anak-anak, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi, marilah kita sekarang mengerjakan tugas anak-anak. Tugasnya dalam bentuk tugas berkelompok, ya. Di mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan anak-anak bentuk dulu kelompok. Nah, begini saja anak ya. Kelompok pada barisan yang pertama, nah, silakan berbalik badannya anak-anak. Ya, yang barisan kedua dan ke nomor 2 silakan tetap. Yang ketiga juga berbalik sehingga kelompok sudah 4-4. Ya, sudah semua dapat kelompok. Ya, aktif berdiskusi ya anak ya. Nanti Pak Guru akan berikan lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan. Nah, Pak Guru akan berikan 2 lembar kerja peserta didik. Seperti apa? Ini Pak Guru akan bagikan anak-anak. Nah, pada ini Pak Guru berikan 2 lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik yang pertama, anak-anak pada kegiatan menemukan nama-nama tokoh dalam Ramayana. Itu dalam bentuk tabel teka-teki tokoh-tokoh dalam Ramayana. Nah, untuk mengingat pembelajaran yang tadi, silahkan
anak-anak temukan, lalu ditulis pada tempat yang sudah disediakan pada lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan. Di LKPD yang pertama, LKPD yang kedua, anak-anak menganalisa karakter atau watak atau sifat dari tokoh-tokoh Dharma dalam Ramayana. Nah, adapun petunjuk penulisan pengerjaannya silakan anak baca. Ya, pada LKPD yang kedua ini anak-anak cukup menuliskan 5 tokoh Dharma. Lalu uraikan sifat-sifat atau karakter atau watak dari tokoh dalam cerita Ramayana tersebut. Ya, silakan dikerjakan kedua-duanya. Mana yang dianggap lebih mudah itu dikerjakan terlebih dahulu. Pak Guru berikan waktu 20 menit ya anak ya. Nah, bagaimana LKPD yang pertama sudah selesai anak-anak? Ya, sudah bagus. Sekarang LKPD yang kedua, bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Oh, masih ada yang belum. Ya, sudah semua sekarang? Waktu tinggal lagi beberapa menit. Ya, baiklah anak-anak. Karena sudah cukup waktu pengerjaannya, silakan sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ya, cukup 1 orang saja yang ke depan dari masing-masing kelompok. Ya, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 1. Silahkan dibacakan hasil diskusinya dalam mengerjakan LKPD. LKPD 1 dulu. Siapa saja tokoh yang ditemukan? Ya. Siapa? Dasarata, betul. Nah, siapa lagi? Ada siapa? Sugriwa. Sudah, berarti sudah ditemukan sampai nomor 15. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak untuk temannya. Ya. Sekarang LKPD yang kedua, silakan dibacakan. Nah, siapa tokoh pertama? Prabu Dasarata. Ya, betul. Bagaimana karakternya? Ya, beliau seorang yang bijaksana. Terus apa lagi? Ya, mencintai keluarganya, menyayangi rakyatnya. Ya. Terus siapa tokoh yang kelima? Hanuman. Ya, kan. Oh ya. Ya. Mana? Itu sudah disampaikan tadi oleh temannya dengan baik sekali. Berikan tepuk tangan lagi sekali anak. Ya. Sekarang kelompok berikutnya. Ya, sudah. Ya, karena sudah semua kelompok tampil, nah, siapa yang berani memberikan kesimpulan dari LKPD yang sudah dikerjakan? Ya, betul sekali bahwa tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana tersebut ada tokoh Dharma, ada tokoh Adharma. Nah, dari tokoh Dharma tersebut ada karakter-karakter mulia yang bisa kita jadikan teladan. Betul sekali. Ya. Sekarang Pak Guru akan sampaikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Pertama tentang pengertian Ramayana. Itu kesimpulannya. Ya. Siapa saja tokoh-tokoh Ramayana? Ya, Bima, betul. Dasarata, betul. Ya. Karakternya bagaimana anak-anak? Ya, betul. Nilai-nilai dharmanya. Ya, nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai kepahlawanan. Betul ya. Jadi sudah kita simpulkan bersama
tentang materi pembelajaran nilai-nilai dalam kitab Ramayana hari ini. Wow, sudah anak-anak. Nah, sekarang pesan-pesan moral dari pelajaran hari ini yaitu bahwa kita sebagai manusia harus bisa menunjukkan karakter yang mulia, betul. Nah, gimana ya? Untuk itu, hari ini pertemuan kita sudahi. Dan untuk penilaian, Pak Guru akan berikan tugas pada anak-anak. Nah, silakan ditulis tugasnya. Tulis ya, tugas yang pertama, tulislah pengertian dari Ramayana. Yang kedua, tulislah tokoh-tokoh Dharma dalam cerita Ramayana. Yang ketiga, tulislah karakter-karakter dari tokoh-tokoh Ramayana yang sudah anak-anak sebutkan. Ya, tulis minimal 5 tokoh. Silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Ya, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, sudah semua selesai ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas hari ini. Tugas anak-anak akan Pak Guru periksa dan akan Pak Guru bagikan hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang nilai-nilai dalam kitab Ramayana secara khusus pada ikhtisar singkat Ramayana, dan kita akan melakukan kegiatan praktik anak-anak ya, membuat suatu apa namanya itu majalah dinding atau membuat clipping, lebih tepatnya membuat clipping anak-anak ya, clipping ya. Ah, betul sekali, clipping. Nanti anak-anak akan menempel gambar dan mengisi keterangan pada setiap bagian Ramayana yang anak pilih. Silahkan ditulis keterangannya. Kemudian untuk alatnya silahkan disiapkan dari rumah masing-masing ya. Ya, betul anak-anak ya. Nah, karena waktu sudah habis, nah, ada yang masih mau bertanya? Ya, sudah cukup ya. Ya, karena itu, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan pranasati. Ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih Pak. Sampun ya, luar biasa. Bisa di stop share screen Pak? Pura internetnya nih duluan. Oh, Ini. enggak. Bisa di stop share screen-nya. Oh, Oke. sampai. Yang pura nih ribet saja nih. Oke, dan nanti Bapak. Luar Pas jam biasa. besok. Kita lanjut mungkin nggih untuk ada beberapa hal yang tiang tanyakan. Oke. Ampura Bapak, bisa mungkin ada beberapa sloka mungkin yang Bapak hafal. Pas lokang ya. Kalau ada Nggih, nggih. satu saja mungkin langsung melantunkan dan Satu. maknanya apa dari bunyi sloka nih Kak? Bisa Pak? Ya, kebetulan pada pembacaan nggih Pak nggih. Sloka bab 9, sloka ke-26 pada bab 9 Bhagavad Gita
tentang yadnya, khususnya tentang persembahan. Ini Bapak yang mulai nggih. Atrang pustam kayam iya saya hati datang Sinami Adapun arti dari sloka tersebut, bahwa siapapun yang dengan penuh rasa bakti mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, ataupun dengan seteguk air, akan diterima oleh Tuhan sebagai persembahan suci dari orang-orang yang berhati suci. Demikian arti dari sloka tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa. Kita lanjut ke nah, modul ajar yang Bapak rancang kan kemarin itu ada berapa modul Pak yang sudah dirancang? Modul apa saja? Halo? Halo? Bagaimana Bapak? Jaringannya, Oh, jaringannya. jaringan Bisa lah, bisa langsung saya tanya lagi Bu, Pak. Untuk perangkat ajar kurikulum Merdeka, kira-kira apa saja Pak yang merupakan perangkat ajar pada kurikulum Merdeka? hampirnya sempat keluar. Masih off nih ke kendeng Pak Ampun. mic-nya. Ini nggak apa-apa Bapak. Ya, jadi bisa dengar suara saya Pak. Sekarang sampun nih ke sampun. Oke. Di dalam kurikulum Merdeka kan ada perangkat ajar, Pak. Nggih, perangkat pembelajarannya. Kira-kira apa saja yang masuk atau merupakan bagian dari Oke. perangkat ajar, Pak? Yang Bapak ketahui perangkat Dalam ajar apa saja? perangkat perangkat ajar itu ada dalam bentuk media-media pembelajaran gitu loh Kak. Terus, Media nanti lah. pembelajaran termasuk juga ada sarana dan prasarana atau media pembelajaran. Kemudian ada bagian dari instrumen penilaian, itu yang sangat penting sekali. Dan juga ada daftar pustaka atau sumber-sumber bacaan yang digunakan dalam menyusun suatu modul ajar. Untuk terkait
modul yang Dan sudah dalam Bapak, kurikulum Merdeka juga, ATP maupun PDP nggih, masuk bagian dari perangkat ajar, Pak? alur tujuan pembelajaran Hmm. Nike yang dikembangkan dari capaian pembelajaran Nike eh, disusun menjadi modul ajar Hmm. Oke. kan Bapak. Jadi Hmm. secara eh, langsung dia sudah alur tujuan pembelajaran atau silabusnya Nike sudah secara langsung Oke, baik Bapak. ya Yang tertuang di lanjut. dalam modul ajar. Oke. Bapak, modul ajar kan sudah Bapak mengembangkan modul ajar selama lokakarya. Modul ajar yang Bapak kembangkan sudah menggunakan pendekatan apa saja, Pak? Oke. Kalau pendekatan yang dipakai atau model pembelajarannya itu model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, project based learning, pembelajaran berbasis project, different based learning, kemudian ada model TPACK dan ada modul P5 nih Pak. Ada 5 yang disusun berdasarkan hasil lokakarya. Oke. Nah, di dalam mengembangkan modul ajar, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka, berapa teori belajar yang melandasi Bapak mengembangkan perangkat ajar dalam bentuk modul itu? Dalam modul itu teori belajar dari 5 teori belajar, behavioristik, Hmm? teori kognitivistik, kemudian ada teori konstruktivistik dan teori humanistik serta yang pengguna yang lebih senang menggunakan teori behavioristik karena di sana ada respon antara guru dan siswa serta teori humanistik bagaimana memperlakukan peserta didik sebaik-baiknya sebagai halnya mereka sebagai manusia. Jika lebih Oke, banyak tetapi secara keseluruhan yang ambil ke semuanya. baik. Terima kasih Bapak. Saya lanjut mungkin. Di dalam pembelajaran kan ada asesmen. Kira-kira apa saja yang Bapak ketahui terkait asesmen? Asesmen Nika adalah suatu penilaian, Bapak. Ya. Asesmen dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif di awal Nika digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa terhadap pembelajaran yang akan mereka dapatkan. Kemudian pada setiap pembelajaran di akhir kegiatan juga diberikan asesmen sumatif, sumatif tujuan pembelajaran. Kemudian pada setiap kegiatan semesteran diberikan asesmen sumatif semester. Nah, jadi Oke. tujuannya mendapatkan nilai-nilai
pengetahuan anak, keterampilan, dan juga sikap-sikap selama mengikuti pembelajaran. Bapak. Yang lanjut ke modul P5, Pak, modul project. Kira-kira sistematika ataupun komponen apa saja yang Bapak ketahui masuk dalam modul ajar project? Artinya apa saja yang ada di sana komponennya di dalam modul project itu? Dalam modul proyek P5, Nike ada apa namanya Nike profil pelajar Pancasila. Nike. Nih, ada profil pelajar Pancasila yang sudah tentunya Nike yang harus dikembangkan. Kemudian ada temanya di sana. Ada tema yang harus dikembangkan dalam setiap pembelajaran P5, di mana penyusunan modul P5 itu kalau di sekolah kami ini secara berkelompok nih dari satu kelas dikembangkan oleh wali kelas bersama dengan guru bidang studi. Ada setiap fase-fase ada aksi dalam kegiatannya. Aksi seperti pada penyampaian inti kegiatan atau tahapan-tahapan atau sintak-sintak pada pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek pada umumnya. Nah, pada modul P5 itu bagaimana ada nilai-nilai kegotong royongan, kolaborasi, yang pada siswa itu lebih ditonjolkan, sehingga akhir fase yang diharapkan bisa sesuai dengan tema atau topik kegiatan yang sudah ditetapkan. Mungkin Bapak. Oke, baik. Lagi sekali Pak, satu pertanyaan dari Tiang terkait PTK. Terkait PTK, judul PTK Pak apa? Bisa disampaikan Pak? Oh, nah, judul PTK yang Tiang angkat, yang Tiang ajukan dalam proposal adalah penerapan model PBL untuk meningkatkan keaktifan belajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti siswa kelas 4 SD nomor 9 Benua. Itu yang angkat Bapak. Variabel terikatnya yang mana Pak? Tentang apa? Variabel terikatnya tentang keaktifan belajar siswa. Oh, keaktifan. Berarti Bapak buat instrumennya dalam bentuk tes apa non-tes Pak? Instrumennya dalam bentuk non-tes Berarti berupa angket nggih. Nggih. Angket. Oke. Nggih. Bisa sampaikan Pak, komponen atau sistematika apa saja di dalam membuat proposal dari awal sampai akhir? Apa saja bagian-bagiannya? Bagian-bagian dari proposal itu ada yang pertama ya, dalam proposal ada bagian pendahuluan, ada di bagian pendahuluan. Terus di yang kedua juga ada landasan teori. Terus yang ketiganya ada metode penelitian. Oke, metode penelitian. Ya, berarti instrumen sebagai lampiran untuk nanti Bapak sebagai pegangan, di dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Baik, terima kasih Pak Kadek atas waktunya untuk kesempatan hari ini. Eh, Belajarnya sudah, simulasi pembelajarannya sudah bagus, dan beberapa yang saya tanyakan sudah saya tangkap dari apa yang menjadi jawaban Bapak. Nah, akhir kata saya terima kasih. Saya
bisa tutup nggih untuk sesi dengan Bapak dengan mengaturkan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Oke. Terima kasih Bapak ya. Izin Jadi tiang lift terima nggih. kasih. Oke.